cantik. Oh ya, baru kali saya tampil di video langsung lagi menjaga saya. Oke, di video kali ini sebelumnya saya pernah beli saya Resna dari Tasikmalaya. Nah guys, untuk video kali ini saya bakal memberikan pengalaman untuk pertumbuhan pick-up bass selama 2 bulan bisa naik 10 sampai 13 cm, 13-14 cm, 13-14 cm. Treatmentnya seperti apa? Yang pertama, caranya seperti apa, pakannya apa, dan porsi makannya itu sehari berapa kali, kita bakal tugas. Kita langsung aja ke videonya. Nah guys, di depan saya ini sekarang ada pick-up bass yang ukurannya random. Ada yang 10 cm, 13 cm, dan 14 cm. Nah yang paling depan ini, yang ini itu 15 cm, ini 15 cm, ini yang atasnya 14 cm, yang belakangnya ini, nah yang belakang ini, yang ini itu 13 cm, dan yang paling atas itu 10 cm, itu 10 cm. Nah ini saya treatment dari ukuran buraya saya, itu indukannya. Ini itu bertelur pada tanggal 1 Desember. Telur pertama 1 Desember, dan sekarang tanggal 10 Februari ukurannya udah sampai 15 cm. Mau tahu caranya seperti apa, pakannya apa, dan lainnya, nggak susah juga sih kalau untuk pakan dan yang lain-lainnya. Kita nggak ribet juga. Yang pertama itu air. Saya akuarium ini ukurannya 1 meter kali 50, tinggi 50, lebarnya itu 50. Nah untuk ini kita posisi air cuman 60% dari tinggi 50 cm. Kita pakai di 30 cm airnya. Itu kalau air terserah sih ya, mau full nggak apa-apa, lebih bagus. Kalau mau air setengah nggak apa-apa. Kalau saya kebetulan pakai 30 cm, 60% dari ketinggian akuarium saya 50 cm. Kita pakai 60%, dan treatmentnya itu yang pertama, yang paling penting itu airnya harus tiap hari ganti air minimal 5 cm atau 10 cm wajib. Karena apa? Kalau menurut saya itu gini guys, kalau menurut saya untuk pertumbuhan si ikan itu bukan hanya, terutama yang paling utama itu bukan dari pakannya aja. Kita bisa aja simpan pakan di sini cere 300 ekor, biar si 4 ikan ini bisa makan sepuasnya yang ada cere di sini. Saya banyak, bisa aja kita masukin langsung ke sini di stok untuk 1 minggu atau untuk 1 bulan, bahkan untuk 5 bulan ke depan kita bisa aja. Cuman yang paling penting pada pertumbuhan si ikan itu kan, ikan butuh kalsium untuk tulangnya. Nah kalsium tulangnya itu 80% itu pertumbuhannya dari air. Jadi kalau ingin cepat ikannya besar, otomatis airnya harus mengalir, ada masuk air baru setiap hari. Kalau main subfilter lebih bagus itu, karena ada air masuk yang menetes pada subfilter. Subfilter itu 0,03 per 5 detik. Biasanya pasti kalau pemain subfilter pasti ada air. Makanya
pasti ada air baru yang masuk. Makanya pemain saltwater ikannya pada cepat-cepat pertumbuhannya cepat besar. Nah, solusi untuk top filter seperti saya ini pakai top filter, airnya seadanya saya kayak gini. Pertumbuhannya solusinya ganti air tiap hari 10%, 5% atau sampai 10%, nggak perlu semua juga, cukup sambil sipon kotorannya, dan porsi makannya sehari 3 kali cere. Kita jangan kasih kenyang, biarkan insting predatornya muncul sendiri. Kita kasih pakan. Untuk 4 ekor ini saya kasih pakan cere itu satu kantong itu 50 ekor aja. 50 ekor kita kasih pakan cere-cere halus 50 ekor, cere air tawar atau kurang dari 50 ekor juga nggak apa-apa, yang penting nggak sampai kekenyangan aja. Kita kasih pagi-pagi setelah kuras ya, tentunya setelah sipon ganti air baru, otomatis ikan mulai lapar. Dengan kondisi air baru kita kasih pakan, jam kemudian kasih pakan, otomatis kan insting predatornya muncul sendiri dengan sendirinya. Nah, kalau udah gitu ya 30 ekor aja lah. Untuk 4 ekor ini 30 ekor aja, cari-cari halus yang kecil-kecil. Udah kita kasih pakan, udah habis kita biarin dulu, nanti jam 2 kita kasih pakan lagi, atau jam 3 kita kasih pakan lagi. Nah, setelah kita kasih pakan jam 2 atau jam 3, biarin dulu aja. Kita tapa heater loh ini, kita tapa heater. Nah, setelah dikasih pakan jam 2 atau jam 3, kita sambung lagi nanti malam jam 8. Kalau saya seperti itu jadwalnya, jam 8 kita kasih pakan lagi sesuai seperti yang kasih pakan kedua sama yang ke-1. Kasih pakan, setelah itu ya yang paling penting harus ada arus di akuariumnya. Nah, arusnya seperti apa? Nah, teman-teman gak perlu ribet, gak perlu aerator tambahan atau apa, cukup 2 aerator aja. Satu aerator maksud saya cukup 1 aerator 2 lubang, dan ini pun saya modifikasi lagi tanpa masuk selangnya. Tuh, kita nggak masuk selangnya nggak masuk ke aerator, tapi hasilnya kita bisa ngeluarin oksigen yang bareng dengan arus. Nah, seperti itu caranya. Seperti apa? Kita cukup pancing aja, masukin aerator. Nah, di sini kan di PH-PH teman-teman semua kan pasti ada lubang kecil ya, seperti itu. Pasti kalau beli baru pasti ada tutupnya, cabut aja tutupnya, masukin selang aerator, pancing dulu untuk keluar aerator dulu seperti ini. Nanti kalau udah keluar aerator, cabut di selang aerator di sininya, cabut aja, yang ininya cabut, nanti otomatis keluarnya seperti ini. Jadi oksigen langsung di lingkungan kita masuk ke air. Itu pengganti aerator juga. Nah, seperti itu sekalian bareng dengan arus-arusnya yang ini. Jadi si ikan tetap renang terus, cepat juga buang kotoran, dan cepat juga lapar lagi. Itu kunci yang paling pentingnya, arus. Dan yang paling pentingnya lagi itu air. Simpel aja sih, cukup segitu. Sesuai pengalaman saya, dan ini juga saya itu ini nolornya itu tanggal yang buraya bawah ini, nolornya itu tanggal ini itu kalau nggak salah tanggal 3 Januari. Kalau yang ini tuh tanggal 3 Januari. Sekarang ukurannya udah 5 cm. Sekarang tanggal 10 Februari, lumayan cepat ya, 5 cm. Dan saya lagi treatment untuk pakan pelet. Nah, makanya ini masih ada sisa peletnya di sini. Kita nggak kasih cacing sutra, nggak kasih pakan ikan hidup atau udang beku atau udang hidup. Kita lagi treatment untuk makan pelet. Kenapa sih
inkarbator pakan pelet. Nah, ini juga yang harus diketahui buat teman-teman para penghobi pemula, karena kandungan pelet itu komplit ya, kalau menurut saya komplit. Ada udangnya, ada cacingnya, ada untuk pertumbuhannya, warna juga ada semua. Kita pakai pelet tenggelam aja, pelet tenggelam yang murah kok, cuma 10.000. Mereknya bebas, mau merek apa aja, penting tenggelam. Dan untuk melatih biar kenapa nanti ini, kenapa saya pakai pelet, untuk markingnya juga agar lebih bagus dan lebih stabil. Ini yang tanggal 3 menetas, ini seperti ini settingannya. Kita udah pakai pH nyala ya. pH udah nyala semua. Nah, ini peletnya untuk koki juga sih. Kalau saya nggak apa-apa, bebas. Kalau untuk pelet bebas, yang penting kalau saya yang paling penting itu pelet tenggelam aja. Nah, ini dan ini yang tragedi kemarin mati lampu, ikannya sisa yang hidupnya itu sedikit yang hidupnya, cuman nggak apa-apa. Ini sekarang kalau tanggal 1 Februari, sekarang tanggal 10, berarti udah 10 hari ya, udah segini. Dan ini sekarang saya eksperimen pakai kutu air kering. Jadi buat teman-teman bisa boleh pakai ini juga, kutu air kering untuk burayak umur 10 hari atau 11 hari, 12 hari, bebas. Biar nggak pakai kucir atau artemia, karena ini lebih lembut juga dari artemia, lebih kecil dari artemia untuk ukurannya. Jadi untuk burayak ukuran segini itu bisa masuk. Nah, itu bisa masuk ke pakan ini. Nah, di sini juga saya mau ngasih tahu, saya punya arwana silver ukuran 40 cm ya, 40 cm up. Kita lihat juga, ini jual murah juga kok, nggak mahal-mahal, cuman 350.000. Jadi kalau buat teman-teman yang minat, boleh langsung di komen aja, nanti saya cantumin nomor WA saya, atau langsung ke IG saya juga, nanti saya sebelum di deskripsi. Boleh langsung, cuman 350 aja, ukuran 40 cm up, 42-43 sampai ini. Nah, buat teman-teman juga yang mau belajar breed, kita juga ini mau kita lepas indukan monopul saya, harganya 2.600.000. Wah, garang-garang itu mantap ya. 2.600.000. Kirimnya untuk sementara Pulau Jawa dulu aja, keluar pulau kita belum. 2.600.000. boleh langsung komen aja, yang bila ada teman-teman yang minat bisa langsung komen, insya Allah murah. Dan ini produksinya rutin, sebulan itu 2 kali sampai 3 kali ya. Nah, ini burayak saya juga. Kita lagi pemisaran, sama aja kita pakai pH, dinyalain juga. Ini yang ukurannya kecil, angkatan ini bareng sama ini, cuman kita sortir karena ukurannya ada yang berbeda lumayan jauh, takutnya si ikan yang lebih kecil dimakan sama ini. Jadi kita sortir, pH jalan normal, cuman untuk ini kita enggak dinyalain aja ya. Ini waternya. Sama kita juga gitu, pelet juga
karena ikan-ikan di sini wajib semuanya harus bisa makan pelet. Oh, jadi lagi makan pelet. Nah guys, mungkin segitu dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila yang belum mengerti boleh komen aja langsung di komentar. Ini nih, sekali lagi saya ini ilmu ini bukan so tahu atau kayak gimana, cuma ini menurut pengalaman saya pribadi. Jadi buat teman-teman mau percaya atau enggak, mau dicoba atau tidak juga terserah teman-teman juga. Teman-teman pasti punya caranya masing-masing seperti apa. Kalau saya yang udah terbukti di rumah saya ada ukurannya emang benar-benar udah drastis naiknya seperti itu. Jadi teman-teman mau ngikutin cara saya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Nah untuk teman-teman sekali lagi yang berminat untuk silver ini harganya 350, saya siap kirim untuk Pulau Jawa ya, jalur yang penting dari Tasikmalaya itu ada jalur bis, kita kirim aja langsung. Dan yang untuk Proven ini harganya 2.600.000. Insya Allah sekarang lagi gendong telur lagi, tunggu 1 minggu lagi juga bisa insya Allah telur. Mantap ya. Halo, jadi buat teman-teman yang berminat silahkan langsung komentar aja atau langsung WA aja, nanti saya tulis nomor WA saya dan IG saya ada di deskripsi, langsung aja. Nah oke guys, segitu dulu video saya. Sekian, mohon maaf apabila kesalahan kata, mohon dimaklum, saya juga masih belajar. Saya juga masih belajar, jadi ya saling ngasih masukan aja lah sesuai pengalaman masing-masing ya. Oke guys, segitu dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam amis.